cintaku, walau ku belum tahu namamu. Bisikan di sujudku, di sepertiga malamku, untuk kehadiranmu sempurnakan imanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga selalu sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pernikahan atau munakahat atau bahasa milenialnya adalah marriage. Marilah kita awali pertemuan kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum materi dilanjutkan, marilah kita mengadakan tadarus bersama. Silahkan kalian ambil Quran, kemudian buka Quran surat An-Nisa. Quran surat An-Nisa ayat 3. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Setelah kalian tadarus surat An-Nisa ayat 3 yang merupakan ayat tentang pernikahan, marilah kita kupas sedikit beberapa tajwid di dalam ayat tersebut. Yang pertama, silakan kalian lihat tabel berikut. Wa in khiftum, di situ ada bacaan idar khalqi, yaitu nun sukun bertemu dengan kho. Cara bacanya adalah jelas. Kemudian berikutnya ada al-yatama, alif lam bertemu dengan huruf ya, itu adalah apa? Al-Qamariyah. Cara bacanya adalah al terbaca jelas. Kemudian berikutnya satu lagi dalam bacaan ayat minan nisa'i, di sana adalah hukum bacaannya adalah ya betul mad wajib muttasil, dikarenakan ada maktobini bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, dan cara bacanya adalah 5-6 harokat. Berbicara masalah menikah, masalah marriage, apakah kalian pernah melihat atau menyaksikan pernikahan saudara kamu? Mungkin juga tetangga kamu, atau mungkin teman-teman kamu yang sudah menikah. Apa yang kamu pikirkan pada saat itu? Apakah kamu ingin segera juga menikah? Jangan dulu. Baiklah, untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat video berikut ini. Segidot. Min imsakin bima'rufin atau tasrihin bi ihsan. Ahmad Zamzam Zainal Muttaqin, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku yang bernama Kaila Nadira Cud Almi binti Zulfahmi dengan mas kawin 50,2 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Kaila Nadira Cud Almi putri sulung Bapak dengan mas kawin 50,2 gram dibayar tunai. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Setelah kalian melihat video tadi, bagaimana menurut pendapat kalian? Tambah deg-degan atau baper ya? Sabar dulu jomblo-jomblo.
Oke, guru kepengen mendengar pendapat salah satu dari kalian. Faiz. Baik, terima kasih Bu Nuri telah memberikan saya kesempatan untuk berpendapat. Menurut pendapat saya, setelah saya melihat video tersebut, hasrat saya sebagai seorang yang jomblo dan seorang muda ingin menikah buat kedepannya. Saya langsung merasakan bahwa nanti kalau sudah menikah, saya memiliki istri yang solehah, punya anak-anak yang soleh dan soleha, rasanya itu membahagiakan. Saya langsung ingin membuktikan bahwa saya pantas untuk menjadi imam bagi istri saya nanti. Saya langsung baper sendiri dari setelah video tersebut. Doakan ya teman-teman, semoga kelak saya akan mempunyai istri yang soleha dan punya anak-anak yang soleh dan soleha. Aminin semua ya. Amin. Luar biasa pendapat kamu, Faiz. Selanjutnya kita bahas kompetensi dasar yang harus kamu ketahui setelah mengikuti materi pernikahan. Yang pertama adalah meyakini kebenaran tentang pelaksanaan ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua adalah menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat yang merupakan implementasi dari ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga adalah menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang keempat adalah menunjukkan prinsip-prinsip ketentuan pernikahan dalam Islam. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu tentang pernikahan. Yang pertama adalah pengertian pernikahan. Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Para ulama mengelompokkan 5 hukum pernikahan. Hukum yang pertama adalah mubah. Mubah artinya boleh. Mubah merupakan hukum asal dari pernikahan. Yang kedua adalah wajib. Wajib bagi seseorang yang mempunyai kemampuan secara material, secara fisik, dan secara mental, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri, dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka dia wajib untuk menikah. Sedangkan hukum yang ketiga adalah sunnah. Sunnah bagi seseorang yang sudah mempunyai kemampuan secara fisik, secara material, secara mental, tapi dia bisa menahan diri untuk menahan syahwatnya, maka dia sunnah untuk menikah. Sedangkan hukum yang keempat adalah haram. Haram bagi seseorang untuk menikah apabila dia mempunyai niat, misalnya ingin menguasai harta calon istrinya, kemudian ingin menyakiti calon istrinya, maka dia haram untuk menikah. Sedangkan hukum yang kelima adalah makruh. Bagi seseorang yang tidak mempunyai kemampuan, dia juga tidak mempunyai keinginan untuk menikah, maka dia hukumnya makruh untuk menikah. Seseorang yang menikah harus mempunyai tujuan positif dan mulia. Yang termasuk dalam tujuan pernikahan adalah 1. Untuk membina rumah tangga yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman jiwa, serta membina kasih sayang. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ayat yang sering kamu jumpai dalam undangan yang mungkin pernah kamu terima. Marilah kita baca bersama Quran surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tujuan yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis adalah salah satu kebutuhan pokok dalam pernikahan. Pernikahan adalah sebagai alat pengendali supaya orang tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Perbuatan zina seperti yang kamu ketahui adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah. Tertera dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina.
Tujuan yang ketiga adalah untuk melestarikan keturunan. Seperti tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 1. Di sana dijelaskan bahwa Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan melalui pernikahan. Kemudian tujuan yang keempat adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Rasulullah bersabda bahwa pernikahan adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, maka dia bukanlah termasuk golonganku. Kemudian tujuan yang kelima adalah bahwa dengan pernikahan seseorang bisa menjaga harkat dan martabat manusia. Pernikahan dikatakan sah apabila terpenuhi semua rukun-rukunnya. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan. Apabila salah satu rukun tidak ada, maka tidak sah pernikahan tersebut. Rukun pernikahan satu adalah calon suami. Calon suami mempunyai syarat yang pertama adalah dia harus beragama Islam. Tidak hanya beragama Islam saja, tapi dia harus balik. Dia harus mencapai akil balik. Apa itu akil balik? Adalah seseorang yang dikatakan dewasa secara fisik maupun secara pikiran. Syarat yang kedua adalah bahwa calon suami bukan mahram dari calon istrinya. Mahram adalah perempuan-perempuan yang dilarang dinikahi, disebabkan karena faktor keturunan, yang kedua faktor perkawinan, dan yang ketiga karena faktor sepersusuan. Kemudian syarat yang ketiga adalah atas kemauan sendiri. Calon suami menikah atas kesadaran sendiri, bukan karena ada paksaan. Kemudian syarat yang keempat adalah orangnya jelas ada orangnya. Kemudian syarat calon suami yang kelima adalah dia tidak sedang melaksanakan haji maupun umroh. Sedangkan syarat yang keenam adalah bahwa calon suami mengetahui calon istrinya halal untuk dinikahi. Artinya bahwa seorang calon istrinya itu adalah bukan istri orang lain, atau mungkin dia sedang dalam masa iddah. Kemudian rukun yang kedua yaitu calon mempelai perempuan. Mempelai perempuan mempunyai syarat yang sama dengan calon laki-laki. Yang membedakan adalah bahwa yang pertama, seorang calon istri tidak sedang dalam masa iddah. Masa iddah adalah masa menunggu bagi kaum perempuan yang diceraikan oleh suami, baik itu cerai hidup maupun cerai mati. Sedangkan syarat yang berbeda dengan calon suami yang kedua adalah bahwa calon istri bukan istri dari orang lain. Artinya dia masih lajang atau mungkin dia tidak mempunyai suami pada waktu dinikahi oleh calon suami. Rukun pernikahan yang ketiga adalah adanya dua orang saksi yang mempunyai syarat. Yang pertama adalah dia harus beragama Islam, kemudian dia merdeka, yang ketiga dia harus laki-laki, dan keempat balik, kemudian yang kelima dia harus adil. Sedangkan yang syarat yang keenam adalah pendengaran sempurna, kemudian penglihatan sempurna. Kemudian syarat yang terakhir adalah bahwa seorang yang bersaksi harus mempunyai akal yang sehat, karena tidak sah kesaksian orang yang gila. Kemudian rukun yang keempat adalah adanya wali. Wali ada dua. Yang pertama adalah wali nasab, wali yang berdasarkan keturunan, seperti halnya bapak kandung, kemudian kakek dari bapaknya, kemudian saudara laki-lakinya, dan seterusnya. Sedangkan wali hakim adalah wali yang berdasarkan wewenang. Terjadinya wali hakim karena wali nasab menyerahkan kepada wali hakim karena dia berhalangan hadir misalnya. Biasanya wali hakim diwakilkan kepada seorang petugas dari KUA. Kemudian rukun yang kelima adalah adanya sikhot atau ijab kabul. Dan untuk tugas kalian hari ini adalah membuat PowerPoint tentang materi yang belum saya jelaskan hari ini, dan kita presentasikan pada pertemuan berikutnya. Demikianlah materi hari ini, dan untuk menutupnya marilah kita berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.